Selamat sore Mas Dian, saya hidupkan mikrofonnya dulu ya. Oke, ini lagi loading mikrofonnya. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya Mas Dian? Clear nggak di suaranya di sana? Kemeresek nggak Mas? Oh bagus ya, Alhamdulillah. Soalnya tadi sempet stres gara-gara mikrofon. Nggak ini. Oke, sambil nunggu temennya ya Mas Dian ya. Saya kontak dulu ini. Oh ini Mas Dian ya. Oke. Halo Mas Dian. Gimana kabarnya Mas? Hari ini sehat? Ini lagi kerja ya Mas? Apa udah lagi santai di rumah? Oh masih di kantor. Kalau boleh tahu ada suara apa ya Mas? Kayak apa kayak getar gitu? Masa sih? Oh, ini mikrofon Mas Dian baru ya? Ini Mbak Siti masuk. Oke. Oh, dapat pinjam dari teman. Saya hidupkan dulu mikrofonnya Mbak Siti ya. Sambil nunggu mikrofonnya loading. Mm-mm. Oh ya, saya sapa dulu. Selamat sore Mbak Siti. Gimana Mbak? Suara saya di sana clear? Eh, suaranya bisa jelas di sana Mbak Siti? Aduh. Walah. Eh, eh, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya langsung saja ya. Hari ini 19 September 2016 kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi gaya gerak dan perpindahan energi. Nah, sebelum saya membahas apa sih gaya gerak dan perpindahan energi, jadi di sini kita bisa lihat ya, ini ada anak-anak yang sedang main ayunan. Nah, dalam main ayunan ini mereka bergerak ya. Ini teman-teman supaya suaranya nggak mantul, mikrofonnya saya matikan dulu ya. Nah, ini ada anak-anak yang main ayunan. Nah, kalau mereka melakukan dorongan pada ayunan itu, maka terjadi perpindahan atau gerak ya. Nah, di sini jadi ini kita bisa lihat kalau diadakan dorongan. Oke, kita sapa dulu Mas Tri. Selamat sore Mas Tri. Nah, ini main ayunan ini ya. Kalau ayunan itu tidak bergerak, maka tidak ada gaya ataupun gerak perpindahan di dalam ini ya, mainan ayunan. Tetapi kalau diberikan dorongan terhadap ayunan itu, maka terjadi gerak atau perpindahan. Nah, di sini jadi hari ini kita akan belajar, kita akan pahami dulu apa itu gaya ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi ini adalah tarikan atau dorongan. Jadi karena gaya ini suatu benda itu bergerak atau berpindah.
Itulah yang disebut dengan gaya, tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gaya itu ini ya, menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Nah, contoh gaya itu ada gaya tarikan dan juga gaya dorongan. Untuk gaya tarikan itu seperti orang menimba air, kerbau menarik pedati atau bajak ya, lokomotif menarik gerbong dan lain-lain. Nah, untuk gaya dorongan itu seperti orang mendorong mobil mogok, roket terdorong oleh gas hasil pembuangan. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman. Ini saya akan gambarkan suatu keadaan ya. Ini ada suatu bola. Kita anggap jangan bola ya, ini batu. Ini adalah batu ya. Nah, ini batu ini diikat. Kok nggak bisa? Nah, batu ini diikat dengan sebuah tali dan di sini ada orang yang menariknya. Kira-kira kalau seperti ini itu merupakan gaya tarikan apa gaya dorongan, teman-teman? Gaya tarikan ya, karena ini batu ya, ini diikat dengan tali ya. Nah, ada orang yang menariknya. Ini adalah gaya tarikan. Nah, kalau ayunan tadi, ayunan seperti foto ini. Nah, ini gaya tarikan apa gaya dorongan? Gaya dorongan ya, karena dia harus mendapat tenaga usaha dari belakang didorong sehingga dia menimbulkan gerak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena adanya gaya, maka timbullah gerak. Gerak di sini itu merupakan peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal. Jadi kalau ini batu ini ditarik ya, dia berpindah ke sini seandainya. Nah, perpindahan ini ya, atau perpindahan posisi ini yang disebut dengan gerak. Kalau usaha memindahkannya itu namanya gaya. Kalau perpindahan ya dari sini menuju ke sini batunya itu adalah gerak. Untuk konsep gaya dan gerak bisa dipahami, teman-teman? Besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat gerak benda. Jadi di sini maksudnya saya ambil contoh ini ya. Jika tenaga yang dikeluarkan, gaya yang dikeluarkan oleh orang A ini semakin kuat, maka perpindahannya dia akan semakin cepat. Jadi dia pindah ke sini akan semakin cepat. Tapi jika gaya yang dikeluarkan itu lemah atau sedikit ya, maka benda ini akan berpindah semakin lambat. Oke. Nah, di sini ada gambar jungkitan. Nah, jungkitan ini biasanya dimainkan oleh dua orang ya, dengan berat badan yang seimbang. Nah, dorongan yang diberikan salah satu anak yang akan menaikkan jungkitan, nah, jadi kalau satu anak mendorong ke atas ya, maka satu anak lainnya akan turun. Nah, kemudian anak yang satunya yang turun tadi akan memberikan gaya dorongan ke atas lagi. Nah, ini juga termasuk gaya dorongan. Nah, di dalam ini perpindahan tadi ya, naik turun itu pasti ada gerak dan juga gaya.
Oke. Nah, ini di sini ini ada seorang anak laki-laki yang bermain ketapel. Nah, kira-kira teman-teman, ketapel ini merupakan gaya dorongan apa gaya tarikan? Gaya tarikan ya, karena dia ditarik ke depan karena ada pegas ini ya. Oke. Nah, tarikan yang diberikan kepada ketapel akan meregang karet. Jika dilepas, bola bidik akan terdorong dengan cepat menuju sasaran. Jadi dia merupakan gaya tarikan ya. Nah, gaya tarikan ini di sini itu disebabkan oleh karena adanya benda pegas ya. Di sini kita bisa lihat benda pegasnya itu merupakan uliran kawat yang bersifat elastis. Pegas, maksudnya pegas dia elastis itu bisa memanjang dan juga memendek. Ya, benda pegas itu adalah benda yang elastis, bisa memanjang dan bisa memendek. Uliran pegas itu kalau memanjang dia akan meregang, kalau memendek dia akan merapat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi untuk gaya dan gerak bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perpindahan dan perubahan energi listrik. Namanya perpindahan perubahan itu pasti tadi ya adalah merupakan dari gerak, pasti ada gerak ya. Kalau ada gerak pasti juga ada gaya atau usaha. Nah, di sini dalam perabotan rumah tangga itu banyak sekali menggunakan prinsip perpindahan energi seperti lampu, setrika, kompor, kipas angin dan lain-lain yang menggunakan energi listrik. Nah, di sini kita ambil sebagai contoh lampu neon. Lampu neon dia itu menggunakan atau memanfaatkan energi listrik. Nah, pada lampu neon itu terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya. Ya, jadi perubahan energinya itu dari listrik menjadi cahaya untuk lampu neon. Nah, kira-kira teman-teman kalau setrika ini terjadi perubahan energi tidak di sini? Halo? Oh, kurang jelas ya. Tadi untuk lampu neon ya, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi, kalau lampu neon itu dinyalakan atau dicolokkan ke stop kontak listrik ya, dia akan menyala. Nah, di situ terjadi perubahan energi dari listrik menjadi cahaya. Kalau setrika, nah, apakah setrika ini juga terjadi perubahan energi? Nah, terjadi perubahan energi. Itu dari apa ke apa? Bisa dibantu? Kalau setrika itu dia menghasilkan apa? Panas. Ya, benar. Jadi, kalau setrika itu perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Ya. Hal ini juga terjadi sama kompor listrik. Kompor listrik juga sama ya teman-teman ya. Dia memiliki konsep sama seperti setrika. Jadi dari listrik berubah menjadi panas atau kalor. Nah, berbeda halnya dengan kipas angin. Kalau kipas angin, dia adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya.
Oke. Jadi, kalau kipas angin itu berbeda ya dengan setrika ataupun dengan lampu. Kipas angin ini dari energi listrik ya. Kalau kita mencolokkan kipas angin, maka baling-balingnya ini akan bergerak. Nah, ini dia perubahan energinya itu dari listrik menjadi gerak. Jadi, selain kipas angin yang dari energi listrik diubah menjadi energi gerak adalah juga terjadi sama perabot rumah tangga seperti AC. Oke, saya hidupkan lagi mikrofonnya. Untuk perubahan energi teman-teman sampai sini bisa dipahami. Dari perubahan listrik ini perubahan energi listrik. Kalau teman-teman ya, untuk perpindahan dan perubahan energi listrik di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan, saya ulas ya. Oh, bisa ya. Kalau gitu saya pengen tanya, kalau solder, tahu solder ya? Ya. Ya, kalau solder itu energi listriknya dirubah menjadi apa? Perubahan energinya. Dia listrik menjadi panas ya teman-teman ya, kalau solder ya. Dia listrik menjadi panas. Terus ada lagi listrik sebentar saya cari contoh yang lainnya ya. Pindahan energi panas. Kalau ini teman-teman, ini langsung rangkaian. Sebentar ya, saya carikan contoh lainnya. Kalau ini teman-teman, senter ya, itu dari perubahan energinya apa? Dari listrik menuju ke apa? Senter itu konsepnya panas. Kalau senter itu konsepnya hampir mirip seperti lampu neon. Jadi dia itu dari energi listrik ya, energi listrik pada senter. Dari energi listriknya ini didapat dari batu baterainya ya teman-teman ya, menjadi cahaya. Jadi pada senter itu energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ini saya tidak konsentrasi. Saya lebih konsen dengan bahasa Mbak Siti yang sedang ngobrol dengan bahasa Taiwan. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa Mbak Siti, lanjutkan saja. Coba saya penasaran sedang ngobrol apa gitu. Untuk bahasa Mandarin saya tidak bisa, Mas. Saya Mandarin cuma bisa shushe aja, udah. Kalau Mandarin nggak begitu ini sih. Kemarin yang saya minta tolong sama Mas itu ya untuk
birthday greeting itu akhirnya kebetulan ada teman juga bisa bahasa Mandarin, saya dibuatin itu. Gak bisa, kalau Mandarin nggak ada sumbernya sih Mas buat belajar kalau Mandarin. Mungkin nanti saya bisa belajar sama Mbak Siti ya. Oke, kenapa Mas Ri? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, dalam langsung saja ya, di dalam rumah itu kan pasti ada rangkaian listriknya. Nah, listrik untuk mengalir dia itu membutuhkan suatu penghantar. Jadi untuk mengalir listrik itu membutuhkan penghantar. Nah, penghantar listrik ini dihubungkan dalam suatu rangkaian. Nah, rangkaian ini bisa berupa seri atau paralel. Jadi listrik mengalir itu memerlukan suatu penghantar dan penghantar ini dihubungkan dalam satu rangkaian. Rangkaian listrik itu bisa berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, sebagai pengingat, benda yang bisa menghantarkan listrik dan panas kemarin disebut benda apa? Masih ingat teman-teman? Benda yang dapat atau dengan baik bisa menghantarkan panas atau ini terlalu panas, saya turunkan. Panas atau listrik ya. Listrik disebut benda konduktor. Konduktor. Jadi, benda-benda yang bisa menghantarkan panas atau listrik itu adalah benda konduktor. Nah, contoh-contoh benda konduktor yang dapat menghantarkan listrik atau panas itu kemarin itu apa? Bisa disebutkan terbuat dari bahan apa? Bendanya? Logam. Jadi benda logam dan juga ini nggak bisa saya pakai ini ya. Logam dan kaca. Nah, logam dan kaca ini merupakan benda yang dapat menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Nah, oke, kita lanjut ke dalam rangkaian. Nah, untuk rangkaian seri itu kita bisa lihat di sini ya. Ini contoh adalah rangkaian seri. Jadi, rangkaian seri maksudnya di sini adalah rangkaian yang berurutan. Ya. Nah, maksudnya di sini rangkaiannya tidak bercabang. Kita lihat ini adalah aki atau sumber energi. Dan ini lampunya ini dirangkai secara sejajar atau berturut-turut, tidak bercabang. Nah, maka dalam rangkaian seri ini jika salah satu, contohnya kabel di sebelah sini putus, maka lampu yang di sebelah sini juga ikut mati. Ya. Jika salah satu ada rangkaian yang putus, kabelnya yang putus, maka semua lampu akan mati. Itu kekurangan dari rangkaian seri. Kalau selain itu, jika salah satu lampunya ini redup, lampu yang lainnya juga ikut redup. Untuk rangkaian seri bisa dipahami teman-teman? Halo?
Bisa ya. Jadi rangkaian ini ya, saya gambarkan. Nah, ini adalah batu baterai ya. Nah, di sini biasanya yang ada pentolnya itu adalah kutub positif dan ini negatif, yang sebelah sini. Nah, untuk rangkaian seri itu jadinya sejajar ya. Kayaknya ini adalah lampu. Ini. Nah, teman-teman, ini adalah rangkaian seri. Jika kabel yang di sini ini putus, apa yang terjadi dengan lampu-lampu di sini? Kira-kira, kalau kabel yang di sini putus, kira-kira lampu-lampu ini akan tetap nyala? Oh ya, tidak bisa. Tidak nyala. 1, 2, apa 3? Semua. Semuanya tidak bisa nyala. Jika aliran listriknya ini kecil, yang lampu di sini ini redup, di sini redup ya, hanya satu. Yang lain nyala apa mati? Tidak, kalau dalam rangkaian seri ini tetap nyala semua, tetapi posisinya redup semua. Kalau seri, jadi kalau aliran listriknya kecil, semua tetap menyala, tapi porsinya redup semua. Kalau seri itu seperti itu. Berbeda dengan paralel ya. Kalau yang paralel nanti saya akan jelaskan, kita lihat di sini dulu. Ya. Pada rangkaian paralel, lampu-lampu itu disusun sejajar. Perhatikan. Nah, ini nyusunnya ke atas ya. Oh, Mbak Siti. Iya, Mbak Siti, boleh, silahkan. Nanti boleh play recordnya ya. Oke. Nah, untuk lampu yang dirangkai paralel itu hasilnya lebih terang dibandingkan lampu yang dirangkai seri. Jadi, lampu rangkaian paralel itu hasilnya lebih terang daripada lampu yang dirangkai seri. Hal itu karena hambatan listrik menjadi lebih kecil. Rangkaian paralel juga disebut rangkaian bercabang. Jika satu lampu mati, lampu yang lainnya tetap menyala. Jadi kalau lampu di sini mati, ya, lampu yang di sini tetap menyala. Berbeda lagi kalau dengan paralel. Satu mati, mati semua. Maaf ya, berbeda lagi dengan seri. Kalau seri mati satu, mati semua. Tapi kalau paralel mati satu, yang lain tetap hidup. Bisa dipahami untuk konsepnya? Oke. Nah, sekarang ya, ini sekedar info. Di dalam gedung-gedung yang tinggi atau tempat ibadah itu dilengkapi dengan penangkal petir. Nah, penangkal petir itu merupakan sebatang logam yang menjulir ke atap, dari atap ke tanah ya. Jika bangunan tinggi tersebut tersambar petir, maka gedung akan terselamatkan karena aliran petir yang mengenai ini ya, penangkal petir tadi berupa logam tadi, dia itu dialirkan ke tanah, jadi dia tidak merusak bangunan. Jadi contoh ya, ini ada sebuah rumah. Kok susah di sini? Nih ya, dari rumah ya, anggap saja ini rumah. Nah, di sini ada ini penangkal petirnya. Nah, penangkal petir ini dia ditaruh di tempat paling tertinggi dari rumah dan dia akan ada logam yang menyalur
dan ditanam ke dalam tanah. Ya. Fungsinya tadi, jika dia terkena petir, ini petir ya. Nah, maka aliran petir ini akan dialirkan oleh logam menuju ke tanah. Jadi dia tidak merusak rumah atau bangunan. Jadi bangunannya tetap aman. Konsepnya seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk gaya gerak rangkaian listrik dan juga perubahan energi? Tidak ada ya? Oke. Sudah selesai satu babnya. Mari kita mencoba untuk mengerjakan latihannya ya. Oke. Saya bacakan nomor 1. Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut kalor, gaya, gerak, atau energi. Yang mempengaruhi keadaan suatu benda, tarikan atau dorongan. Gerak. Oke, kita save dulu. Gerak untuk Mas Ri. Mas Dian bagaimana Mas Dian? Gerak. Oke. Kita cek ya. Tadi pengertian gaya dan gerak. Saya balik ke atas. Oke. Masih ke atas lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan benda. Tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan benda. Sementara gerak itu merupakan peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau gaya itu usaha ya. Kalau gerak itu perpindahan ya. Oke, kalau untuk tadi soal yang pertama, tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda disebut kalor, gaya, gerak, atau energi. Kalor itu panas. Energi, kalor itu panas. Kalau energi itu tenaga yang dikeluarkan dalam usaha atau gaya. Kalau gerak itu perpindahan benda dari kedudukan awal. Kalau gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan benda. Yang mana jadi? Untuk yang gaya ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau gerak itu pindahnya, perpindahan ya. Tapi kalau gaya itu tarikan atau dorongannya. Dipegang konsepnya, kalau gaya itu tarikan atau dorongan, kalau gerak itu perpindahannya. Oke. Sekarang nomor 2. Lokomotif menarik gerbong adalah contoh A. Gaya dorongan, B. Gravitasi, C. Magnet, D. Tarikan. Lokomotif menarik gerbong itu menggunakan gaya dorongan, gaya gravitasi, gaya magnet, apa gaya tarikan? Kira-kira yang mana teman?
Gaya magnet? Tahu lokomotif nggak, Mas? Lokomotif itu adalah ini. Kalau kereta itu yang kepalanya itu. Nah, ini adalah gerbongnya ya. Kok nggak bisa? Ini lokomotif. Di belakang toh, di depan. Nah, ini ada gerbong-gerbongnya ya. Nah, kalau ini jalan menuju ke depan, otomatis ini juga ditarik menuju ke depan. Nah, kalau begitu itu merupakan gaya dorongan, gravitasi, magnet apa tarikan? Tarikan. Gaya magnet itu seperti dia menggunakan magnet. Contohnya ada sebuah magnet yang didekatkan dengan benda logam seperti paku, maka paku itu akan menempel. Itu gaya magnet. Gaya gravitasi itu seperti contohnya kita berdiri di bumi, padahal bumi itu bulat dan berputar, ya kan? Tetapi kita kok tidak jatuh atau melayang, kita tetap menempel di bumi. Itu namanya gaya gravitasi. Kalau gaya dorongan, ini contohnya itu pada ayunan. Oke. Nomor ketiga, ayunan yang bergerak maju mundur dipengaruhi oleh gaya A. Dorongan, B. Gravitasi, C. Magnet, D. Tarikan. Ini teman-teman saya nggak bisa dengar suaranya, mungkin bisa dijawab lewat chat. Hah? Halo? Dengar suara Mas Ri sekarang, dengar. Mas Dian gimana suara saya di sana? Dorongan. Jadi yang ayunan itu merupakan gaya dorongan. Nah, yang keempat, di bawah ini contoh alat yang menggunakan prinsip gaya dan gerak. A. Ketapel, B. Air dalam panci mendidih, C. Termos es, D. Komputer. Prinsip gaya dan gerak sekarang. Ketapel. Gaya itu berarti ada dorongan atau tarikan. Gerak itu ada perpindahan. Oke, Mas Dian ketapel. Nah, ketapel ini ada gayanya, ada tarikannya atau dorongannya? Ada tidak? Ada. Tarikan ya, gaya tarikan ya. Ada geraknya, perpindahan bendanya ada? Enggak ada? Air dalam panci mendidih, sebentar. Ada gaya enggak? Ada gaya tarikan atau dorongan enggak di sini? Dalam panci mendidih tidak ada. Nah, perpindahan bendanya ada? Tidak ada ya. Oke, berarti bukan. Termos es, ada tarikan atau dorongan di sini? Tidak ada. Perpindahan bendanya ada? Enggak ada. Kok bagaimana dengan komputer? Juga tidak ada. Jadi yang ada gaya tarikan atau dorongan dan perpindahan gerak adalah ketapel. Tadi ketapel menggunakan gaya dorongan apa gaya tarikan, teman-teman? Gaya tarikan. Oke. Nomor 5. Berikut ini pernyataan yang benar tentang ketapel. Yang benar, ya. Semakin kuat tarikan, maka dorongan bola bidik semakin cepat. Benar? Kalau kita menarik ketapel semakin ya benar. Untuk yang kedua, semakin lambat tarikan maka dorongan bola semakin cepat. Tidak ya. Semakin lambat tarikan maka dorongan bola bidik tetap. Tidak ya. Semakin cepat taringan ya berarti yang A. Oke. Nomor 6. Aliran kawat yang bersifat elastis adalah elastis. Tadi bisa merenggang dan juga merapat.
ya. Dinamo dia bersifat elastis. Dinamo dia bersifat elastis tidak? Tidak. Pegas dia bersifat elastis? Pegas. Gimana teman-teman pegas? Pegas. Per. Pegas itu seperti per. Kayak seperti apa itu? Nah, dia elastis tidak? Elastis. Kalau kawat dia elastis tidak? Enggak. Kalau kabel? Enggak juga ya. Berarti jawabannya adalah yang pegas. Aliran kawat yang bersifat elastis. Elastis itu adalah pegas. Oke. Yang nomor 7. Pada setrika listrik terjadi perubahan setrika listrik. Itu energi listrik menjadi apa? Panas, cahaya, gerak, apa kimia? Oke. Kalau contoh energi listrik menjadi energi kimia apa teman-teman? Maaf, energi listrik menjadi energi cahaya. Lampu neon ya. Lampu neon. Kalau energi listrik menjadi gerak, kipas angin. Nah, kalau energi listrik menjadi energi kimia, kira-kira apa? Ya. Kenapa? Energi listrik menjadi energi kimia. PR ya. Teman-teman ini jadi PR ya. Nanti dicari ya. Energi listrik menjadi energi kimia. Cari contohnya apa ya. Saya tulis PR di sini. Ya, nanti dicari ya. Contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 8. Lampu neon yang dinyalakan terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya, listrik menjadi kimia, energi cahaya menjadi listrik, energi kimia menjadi listrik. Lampu neon yang dinyalakan itu terjadi perubahan energi apa ke apa? Listrik menjadi energi cahaya. Oke. Lampu neon, setrika listrik, kipas angin merupakan perabot rumah tangga yang menggunakan prinsip A. Perpindahan energi, B. Perubahan energi, C. Perpindahan dan perubahan energi, D. Perambatan energi. Perpindahan dan perubahan energi. Jadi energi listrik ini tidak hanya berpindah dari stop kontak menuju ke setrikanya, tetapi dia juga berubah menjadi energi lain ya. Jadi dia itu mempunyai prinsip berpindah dan berubah ya. Alat-alat elektronik ini itu mempunyai prinsip berpindah dan berubah ya. Oh iya Mas Ri, tidak apa-apa, hati-hati kerjanya. Waalaikumsalam. Oke, ini Mbak Dian, Mbak Siti online, saya hidupkan lagi. Oke, kita lanjut ya Mas Dian ya. Prinsip kerja kipas angin sama dengan prinsip kerja A. Lampu neon, B. Kompor listrik, C. AC, D. Setrika listrik. Jadi kipas angin tadi perubahan listrik menjadi gerak ya. Nah, dari contoh-contoh di bawah ini
yang merupakan prinsip kerjanya sama. Yang mana? Yang C, kipas AC. Ya, benar. Kalau neon itu dari listrik menjadi cahaya, kompor listrik dari listrik menjadi panas, begitu juga dengan setrika. Nah, ini ya, coba kita kerjakan yang isainya dulu. Oke. Ini saya tidak bisa ngidupin mikrofonnya Mbak Siti. Oke Mas Dian, untuk gaya, untuk nomor satu, gaya meliputi titik-titik dan titik-titik. Jadi gaya tadi ada dua, apa saja? Gaya tarikan dan dorongan. Oke. Nah, nomor dua, berat benda mempengaruhi besarnya. Jadi, jika benda itu mau kita pindahkan, jadi kalau semakin besar bendanya, semakin berat bendanya, maka apanya juga yang semakin besar. Kalau kita mau pindahkan ini Mas Dian. Semakin berat benda, maka gaya tarik semakin kok bola. Jadi ini contohnya ya. Ini ada batu. Beratnya 1 kilo. Kita mau pindahkan ke sini. Nah, dengan cara ditarik. Ya, ini ada orang narik di sini. Nah, ini diikat ke ini, ditarik. Nah, nanti orang ini dengan ini saya bandingkan, ini ada batu 4 kilo. Sama, mau dipindahkan ke sini. Kira-kira apa yang membedakannya Mas? Kalau ini semakin berat, maka tarikannya ini semakin berat bukan? Tidak. Semakin berat, maka gaya usaha tarikannya itu tadi semakin besar apa semakin kecil? Semakin berat, berarti semakin besar. Jadi semakin berat benda, maka gaya tarik akan semakin besar, ya. Nggak bisa sih. Oke. Oke, nomor 4 ya, peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya adalah, bisa dibantu Mas Dian? Mas Dian lagi konsentrasi 2 ya, kerja sama belajar. Oke, peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya adalah, jadi perubahan energi listrik menjadi cahaya tadi adalah contohnya lampu neon. Ya, lampu neon merupakan perubahan atau perpindahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, yang kelima, pada kipas angin terjadi perubahan energi titik-titik menjadi energi tadi ya. Kita sudah bahas di depan tadi. Jadi di sini dia berasal dari energi listrik. Jadi kipas angin itu terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak.
Oke. Kayak iya nggak apa-apa Mas Dian. Oke, bisa dilanjutkan ya. Untuk ROM 3, ini bisa nanti dikerjakan menjadi tugas mandiri ya. ROM 3 ini akan menjadi tugas mandiri teman-teman. Tugas mandiri. Nah, nanti bisa dikirimkan ke email saya. Alamatnya saya belum bisa buka Mas, loadingnya nggak tahu. Kan kemarin waktu Mas Dian ngirim masih belum bisa ngirim ke foto yang lewat inbox, itu kan saya bisa buka. Tapi yang lewat email, yang foto kan jadi nggak saya buka. Terus jadi saya belum nyoba lagi. Nah, yang ini, yang file, yang Mas Dian yang apa, yang satunya itu kan ngirim 2 kan? Ya, yang cerpen itu saya belum buka lagi. Nanti saya coba cek lagi ya. Nah, oh ini tugas mandirinya. Ini ROM 3 ya, ROM 3 ini jadi tugas mandiri teman-teman. Nanti coba dikerjakan ya. Terus dikirim ke email saya atau lewat inbox boleh. Alamat, kalau emailnya alamatnya iyukiang283@gmail.com. Oke. Sebelum hari Senin ya. Sebelum hari Senin minggu depan ya. Sebelum Senin, berarti Senin minggu depan itu saya cek tanggalannya dulu. Berarti tanggal 25 ya terakhir ya. Kok ngeheng? Walah. Berarti not list 25 ya, 25 September. September 2016. Oke. Apa mungkin perlu dicatat? Ya, nanti saya kirim. Oh, gitu ya. Nanti saya ini, kalau ini susah nanti saya ketik di MS Word, nanti saya akan share ke inbox masing-masing ya. Oke. Iya Mas, tidak apa-apa. Nanti saya bantu, saya ketik di MS Word, nanti saya share di inbox. Kemarin, iya silakan. Oke, oke. Yang mana? Oh, yang hari Jumat. Bukan. Hari Jumat memang saya belum upload karena kemarin belum sempat. Ya, nanti sekalian ini saya upload 2. Oke, thank you. Oke, saya ini ya. Ini Mas Dian mau out sekarang apa masih nanti? Ini masih 5 menit. Oh. Oh gitu ya. Selamat bekerja ya Mas Dian ya. Hati-hati di kerjanya. Ya. Waalaikumsalam. Oke, berhubung teman-teman ini materi kita sudah selesai dan ini saya untuk ROM 3. ROM 3 ini menjadi tugas mandiri teman-teman, nanti bisa dikirimkan ke alamat email saya atau lewat inbox. Kalau ke alamat email itu bisa dikirim ke iyukiang283@gmail.com paling lambat 25 September 2016. Nanti saya akan ketik soalnya di MS Word, saya akan share ke inbox masing-masing teman-teman.
Dan kalau teman-teman seandainya pengen ini, saya akan bacakan soalnya 1 sampai 5, nanti bisa play recordnya dan bisa juga dicatat. Oke. Untuk nomor 1 itu tuliskan pengertian gaya dan gerak. Nomor 1 tuliskan pengertian gaya dan gerak. Nomor 2 tuliskan 3 contoh alat yang menggunakan prinsip gaya dan gerak. 3 contoh alat yang menggunakan prinsip gaya dan gerak. Yang ketiga, nomor 3, tuliskan prinsip kerja kipas angin dan AC. Jadi tadi dia itu merupakan perubahan energi apa menjadi apa. Yang keempat, tuliskan 4 perabot yang memanfaatkan perpindahan dan perubahan energi listrik. Jadi contoh perabot rumah tangga yang memanfaatkan perpindahan dan perubahan energi listrik. Yang kelima, tuliskan prinsip kerja kompor listrik dan setrika listrik. Sama ya, jadi dia dari energi apa dirubah menjadi apa. Itu adalah tugas mandiri untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam buat teman-teman semua dalam bab gaya, gerak, dan perubahan energi. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi.